Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about factual report text, and it is often showed in the form of text. Jadi hari ini kita belajar tentang factual report atau fakta yang berupa laporan dan dalam format teks. What is on this chapter, and it's consists of factual report, grammar, and then cultural awareness. Jadi dalam mata pelajaran yang ini, maksud saya subtemanya, kita akan belajar teks tentang factual report, grammar, and then cultural awareness. So, what is report text? Jadi apa itu text report? Nah, a report text is a text to describe the way things are, such as a man-made thing, animal, plants. Jadi teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan satu fakta-fakta, misalnya adalah animals, plants. Nah, and we can start the report text by introducing the topic and then giving identification. So, yang sering digunakan dalam teks factual report itu adalah simple present. Jadi, yang menggunakan verb 1 dalam kalimat-kalimat verbalnya. Misalnya like this, water covers most part of the earth. Jadi, air itu menutupi hampir semua bagian di planet bumi. This animal has a sharp horn. Some of the planets have extreme temperature, and some of the animals move in a herd. Now, that's the example of present simple. And then, characteristic of report text is usually like this. The passage of the report text has main idea. Jadi passage-nya itu ada di ide pokok, ya. Kemudian main idea is what the passage is mostly about. Jadi ide pokok itu hampir seluruh isi wacana yang dibicarakan. Kemudian details are pieces of information that tell about the main idea. Jadi bagian-bagian penjelas itu hanya berfungsi sebagai pendukung ide pokok atau main idea. And then linking verbs, relating verbs, and behavioral verbs itu biasanya verbs belong to linking, such as. Jadi verb yang berfungsi sebagai penyambung. Nah, seperti apa? Are, have, has, get, look, resemble, belong, and appear. Nah, itu sering digunakan. Relating verbs, nah ini adalah untuk kata-kata untuk menyambungkan. Misalnya yang terdiri dari digunakan untuk. Jadi misalnya dalam format kalimat in English, it's usually like this. The subject and the rest of the sentence is bla bla bla. Is divided into, dibagi menjadi 3 parts, 3 bagian. Bla 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 is used for. Behavioral verbs, it's a psychological behavior. Jadi perilaku psikologis. Misalnya swing, move, run. Jadi selalu digunakan dalam verb. Nah, kemudian kata benda atau noun. Nah, itu is the name of a person, place, thing, idea, nama, tempat. Nah, itu biasanya the giraffe is tall, the giraffe-nya itu subjek. It has a long tail, itulah objeknya yang underline. You can see the girl's car is green, itu possessive. Nah, ini sering digunakan dalam kalimat yang nominal atau the noun phrase. Nah, ini sering digunakan dalam factual report. Sedangkan adjective atau kata sifatnya itu to describe a noun fully, fungsinya untuk mendeskripsikan kata benda. Misalnya the gray skin becomes darker when they gets old. Atau the magnificent color beauty remains for about 3 months. Nah, jadi tadi yang menggunakan nominal, menggunakan adjective. Kemudian yang sering digunakan dalam report, factual report.
Sedangkan yang dimaksud dengan cultural awareness itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebiasaan dalam teks ini. Bisa budaya atau kebiasaan yang sering disusun dalam teks, misalnya main idea is the most important idea in the passage. Ide pokok itu yang paling penting dalam wacana. Kemudian every passage has a main idea. Setiap alinea, setiap pesan itu ada ide pokoknya. And each paragraph of the passage has a main idea also. Nah, well, I think it's enough. It's about factual report. I hope you understand. So, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.